Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para santri kelas 12 B ya, teman. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita pada siang hari ini ya, yang mana ini akan menjadi pertemuan terakhir untuk mata pelajaran faraid sebelum kita coba melakukan penilaian tengah semester. Yang tentunya penilaian ini mirip seperti penilaian harian ya, yang kita akan coba mereview atau mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari di awal-awal semester ini ya, sehingga bisa kita lanjutkan setelah itu atau setelah para santri semuanya benar-benar paham tentang apa-apa yang sudah kita pelajari. Ya, tentunya nilai harian tetap ada ya, karena itu sebagaimana yang sudah saya instruksikan kemarin bahwasanya kita ada nilai praktek nanti di raport ya. Jadinya saya harapkan untuk nilai praktek itu akan kita ambil dari catatan yang sudah dikumpul ya. Jadi untuk faraid ya, untuk pelajaran faraid, untuk nilai praktek itu untuk ujian tengah semester ini itu cukup dengan catatan. Adapun untuk selanjutnya maka nilai praktek itu akan kita ambil dari langsung ya, mempraktekkan tentang perhitungan warisan ya, yang ketika seorang mati meninggalkan sanak keluarga, maka sanak keluarganya mendapatkan berapa bagian dari yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Nah, oke, seperti itu ya. Jadinya insya Allah semester ini atau pada proyek ini kita masih berupa catatan untuk nilai prakteknya. Jadi harap catatan yang dikumpul segera ke saya. Bagi yang belum kumpul catatannya, diusahakan yang terbaik ya dari yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Baik, kemudian untuk ujiannya juga demikian ya. Untuk ujiannya yang akan kita ujikan masih dari awal-awal bab faraid yang sudah kita pelajari. Tolong direview atau dilihat kembali dari pertama kali ya, dari halaman 1 ya. Kalau semuanya pada pegang buku nih, lihat sebagaimana yang ada di halaman 1 ya, yang dari semulai kita belajar kemarin, untuk kita review kembali yang akan menjadi juga bahan ujiannya. Nah, nanti harap ujiannya dikerjakan dengan baik ya. Boleh lihat buku tetapi tidak boleh bekerja sama. Oke, kita lihat di halaman 1 ya. Nah, ini diulangi kembali. Ingat mabadi' ilmu faraid, tentang dasar-dasar ilmu faraid. Ya, kemudian faraid itu apa? Yang sudah dijelaskan di sini secara bahasa dan secara istilah ya. Kemudian apa yang menjadi pokok pembahasan ilmu faraid itu ya, maudhu' ilmu faraid itu apa yang menjadi pembahasan ilmu faraid. Kemudian samarah ilmu faraid itu ya tentunya hasil yang didapatkan dengan belajar faraid. Kemudian apa hukumnya? Apa hukumnya belajar faraid ya? Oke. Kemudian terakhir keutamaan belajar faraid. Nah, di sini juga dituangkan ya keutamaannya ya. Nah. Oke. Nah, demikian. Kemudian setelah itu masuk kepada al-irthu. Al-irthu itu adalah harta warisan artinya ya. Al-irthu fil lughah baqiyah ya, yaitu sisa. Oke. Yaitu sisa atau perpindahan harta kepada orang lain. Kemudian secara istilah al-irthu itu adalah hak yang bisa dibagi-bagi, yang telah ditetapkan untuk orang yang berhak menerimanya setelah meninggalnya orang yang memilikinya.
ya, dibagikan kepada orang-orang yang dahulunya punya kedekatan antara mereka, seperti kedekatan karena pernikahan, nasab, dan karena wala. Nah gitu ya. Nanti direview lagi dari rekaman pertama atau catatan pertama. Kemudian ini al-huquq al-muta'alliqah bitarikah. Apa nih artinya? Hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan. Nah, ini kita kemarin katakan bahwasannya harta orang yang mati itu tidak bisa langsung dibagi-bagi, ya. Jadi jika seseorang mati, maka tidak bisa langsung dibagi-bagi hartanya. Ada yang harus ditunaikan terlebih dahulu, barulah hartanya bisa dibagi-bagi. Nah, gitu ya. Nah, ini dipelajari ulang di 1 sampai 5 ini ya. Nah, nanti ketika ujian, jika ditanya sesuatu yang semakna dengannya, dijawab dengan baik dan benar. Ya, jawabnya jangan langsung dari buku. Kalau jawabnya langsung dari buku, nanti saya mungkin salahkan. Jawabnya itu dengan pemahaman, ya. Jawabnya dengan pemahaman, dengan apa yang sudah kita bahas di kelas, ya. Boleh juga dengan contoh-contohnya, nah, gitu ya. Jadi ini hari ini kita seperti kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk ujian dan sekaligus untuk peraturan ujian ya, yang mana tadi kita katakan tidak boleh bekerja sama, dikerjai sendiri-sendiri. Dan tidak boleh langsung disalin dari buku, tapi dengan pemahaman yang sudah kita pahamkan ketika di kelas. Jika ada yang nyalin dari buku macam mana, maka nanti akan dikurangi nilainya karena mungkin tidak mengerti, jadi saling bulat-bulat ya. Jadi yang bagus adalah yang dengan pemahaman. Jadi jawab dengan yang sudah dipahami ketika belajar di kelas. Kemudian tak lupa, sebagaimana ibadah yang lainnya, warisan itu punya rukun-rukun. Nah ya, jadinya ada rukun wudu, ada rukun sholat, rukun Islam pun ada, kan gitu ya. Maka itu harus dihafal nih, 3 rukun warisan ini ya. 3 rukun warisan harus dihafal dengan baik dan benar ya. Al-muwarith, al-warith, kemudian tarikah. Nah itu ya. Dan apa maksudnya disebutkan itu definisinya apa. Kemudian lanjut ke syarat. Nah ini juga di review ya, syaratnya bisa dilakukan pembagian warisan. Nah itu ya. Yang mana kalau syarat ini nggak dipenuhi, maka nggak bisa bagi-bagi warisan dong, karena tidak terpenuhi syaratnya ya. Kayak wudhu itu syarat dari sholat, jadi nggak bisa sholat kalau nggak ada wudhu. Nah demikian pula untuk warisan, jadi ada syarat yang harus dipenuhi baru bisa dilakukan pembagiannya gitu ya. Oke, ini dipelajari 3 dari syaratnya itu. Nah kemudian sebab. Nah ini sebab-sebab menerima warisan sebenarnya ya. Jadi apa sebabnya seorang terima harta? Ini dia. Makanya kita katakan kemarin tetangga nggak bisa terima warisan. Kenapa? Nggak termasuk sebab menerima warisan. Ya kan gitu, nggak ada tetangga terima warisan. Walaupun ada dari hadis dari Nabi bahwasannya ya mazal Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarituhu. Ya, Jibril senantiasa memberiku wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira dia akan memberikan hak warisan kepada tetangga. Nah, tapi ternyata tidak ya. Itu hanya sekedar bagaimana Jibril itu senantiasa ya memberikan perintah kepada Nabi untuk berbuat baik dan memerintahkan kaum muslimin berbuat baik kepada tetangga. Ya, sampai seolah-olah tetangga itu dapat warisan. Nah, gitu ya. Padahal tapi tidak. Nah, gitu ya. Nah, karena apa? Karena inilah dia. Karena asbabul irthi itu hanya 3 ya. Yaitu nikah. Nah, persoalan ikatan pernikahan. Nah, ini sudah kata-kata kemarin yang kita jelaskan, ikatan nikah yang sah ya. Kemudian nasab. Nah, nasab juga ya dari pernikahan yang sah juga demikian. Kemudian wala itu dari perbudakan. Oke, ya tidak ada tetangga di sini ya. Nah, itu yang kita katakan. Nah, ini juga dihafal. Lalu kemudian jawab dengan pemahaman ketika ujian. Jangan jawab dari kertas atau dari buku saja. Baik, kita lanjutkan. Kemudian jihah. Nah, ini nasab. Nasab itu dia ada jihah-jihahnya.
Ya, nasab itu ada jihah-jihahnya. Nah, jihah itu dari arah maksudnya. Ya, arah atas, ada arah bawah, kemudian ada samping. Nah, oke, yang atas namanya jihah usul. Jihah usul itu ke atas, yaitu bapak kakek. Kemudian jihah furu'. Jihah furu' itu ke bawah, berarti siapa? Anak, ya, cucu. Baru jihah hawashi. Jihah hawashi itu ke samping, ya. Nah, ke samping. Oke, yaitu paman, saudara-saudari, baru paman dengan anak paman ya, dari sisi hawashi. Oke. Kemudian terakhir yang kita pelajari adalah mawani milfi. Nah, setelah terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian terpenuhi rukun-rukunnya, segala macamnya, baru kemudian sebabnya juga sudah ditetapkan. Tapi ada di sana mawani, yaitu penghalang seseorang dapat warisan. Ya, penghalang dapat warisan itu ada 3. Nah, ini dipelajari lagi siapa yang terhalang dapat warisan, ya. Jadi bisa saja seseorang itu sudah terpenuhi semua syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya, oke, sebab-sebabnya, tapi ternyata dia nggak boleh dapat warisan, ya. Kenapa nggak boleh dapat warisan? Karena dia ada pada dirinya penghalang mendapatkan warisan, seperti yang disebutkan oleh 3 ini, ya. Jadi tidak boleh dia dapat warisan karena ada penghalangnya. Nah, ini penghalangnya nanti disebutkan ketika ujian dengan pemahaman, ya. Jangan dengan tulisan, ya. Harus betul-betul memahami lalu diungkapkan dengan ungkapan yang bisa dimaknai dengan benar dan tidak mencantik bulat-bulat dari buku. Nah, gitu. Baru kemudian masuk ke halaman 6, ya, halaman 6. Oke, baru mulai dari siapa-siapa saja tuh yang dari sebab-sebab yang mendapatkan warisan itu, yang mendapatkan harta warisan dari kalangan laki-laki. Nah, nih, ya. Ada 15. Nah, ini dihafal ini. Dihafal supaya untuk kemudian bisa diingat, ya. Dan dengan demikian maka bisa diingat juga siapa yang tidak mendapatkan warisan. Nah, gitu, ya. Nah, diingat di sini ada paman, pihak apa, pihak ayah atau pihak ibu, kan gitu. Nah, jadi tahu siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat. Nah, itu, ya. Nah, ini dihafal 15, ini mudah, ya. Oke, kemudian juga kaum wanitanya. Nah, ini kaum wanita ada 10. Nah, ini juga dihafal, ya. 10 dari yang mendapat warisan dari kaum wanita. Nah, gitu, ya. Nah, ini dihafal, ya, supaya tahu dari wanita itu siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, ya. Karena bahaya nanti kalau misalnya nggak tahu, bisa juga nanti diwarisi kepada siapa, bibi misalnya, bibi. Nah, bibi kan nggak dapat, ya. Atau diwarisi kepada siapa, misalnya kepada cucu perempuan. Cucu perempuan dapat apa enggak? Cucu perempuan dapat asalkan dari anak laki-laki. Nah, kalau dari anak perempuan maka nggak boleh, nggak ada, ya. Nah, gitu. Kemudian siapa lagi yang dapat atau cucu perempuan, cicit misalnya, cicit. Cicit siapa yang dapat? Cicit perempuan. Siapa yang dapat cicit perempuan? Cicit perempuan mendapat adalah yang dari jalur laki-laki, ya, tidak boleh dari jalur perempuan. Nah, gitu. Nah, tidak boleh ada ibunya perempuan, ya, harus ada dia bapaknya. Nah, baru. Oke, dan sudah kita pelajari juga bahwasannya syaratnya adalah generasi cucu hanya bisa dapat ketika generasi anak sudah meninggal semua. Ya, kalau misalnya masih ada anak, ya cucu nggak dapat, gitu, ya. Demikian pula cicit. Nah, cicit juga nggak dapat kalau masih ada cucu. Tapi kalau udah meninggal semuanya, nggak ada anak, nggak ada cucu, yang ada cicit, maka baru cicitnya mendapat harta warisan dari yang meninggal dunia. Oke, gitu, ya. Nah, baik, nah itu diperhatikan bagus-bagus juga, terutama halaman ini dipelajari lagi, ini dilihat catatannya atau minjem catatan kawannya boleh, ya. Sebelum ujian belajar bersama, ini dilihat man yarid minan nisa idza jama'na, ya, siapa saja yang dapat warisan jika kaum wanita berkumpul semua dan jika berkumpul antara kaum laki-laki dan kaum perempuan pada satu waktu. Nah, begitu. Baik.
Kemudian setelah belajar tentang siapa-siapa saja tadi, baru masuk kepada belajar jenis-jenis warisan, harta warisan. Nah, ya. Baru kita bisa mengetahui tentang bagaimana cara pembagiannya. Cara pembagian ada dua dalam Islam. Ada al-fardu, ada ta'sib namanya. Al-fardu, ada at-ta'sib. Nah, al-fardu itu maksudnya kemarin itu adalah bagian yang sudah ditetapkan. Kemudian ta'sib apa artinya kemarin? Ta'sib adalah sisa harta. Jadi dia nggak ditetapkan, tetapi kalau ada sisanya dia yang ngambil. Jadi kalau sisanya banyak bisa dia dapat banyak. Kalau sisanya dikit dapatnya sedikit. Atau kalau nggak ada sisanya maka dia nggak dapat. Nah itu dia ta'sib ya. Gitu. Baik. Kemudian lanjut ya, ini ada penjelasannya. Baru kemudian masuk kepada al-fardu. Nah, ini fardu. Fardu itu gampang menghafalnya ya. Fardu dalam Islam itu hanya 6 ya. Sudah mudah dihafal ya. Setengah, kemudian setengahnya setengah, kemudian setengahnya dari setengahnya setengah. Nah, gitu ya. Itu apa? Setengah, seperempat, seperdelapan gitu. Separohnya, separohnya, separohnya. Nah, gitu. Ya, dan nggak ada yang dapat semua ya, itu setengah untuk bagian yang paling besar. Oh enggak, lihat ini di sini ada sudutani, ada 2/3. Nah ini lebih besar tuh daripada setengah ya. Oke. Ini yang per 3 ya, mulai dari 2/3, setengahnya, kemudian setengahnya. Nah ya, 2/3, 1/3 dan 1/6. Nah itu dia harta warisan. Cuma 6 ya, dan mudah diingat. Jadi nggak perlu capek-capek nginget-nginget yang rumit-rumit ya, setengah, seperempat, seperdelapan. Nah, kan enak. Kemudian 2/3, 1/3, 1/6. Nah, gitu. Enak kan ngapalnya? Nah, itu dihafal ya. Jadi jangan ada yang tiba-tiba ngomong dapat 1/10 gitu, nggak boleh ya, karena nggak ada dapat 1/10, nggak ada dalam Islam harta warisan 1/10, 1/20 nggak ada ya. Yang 6 ini cuma. Nah, gitu. Oke, kalau sudah paham di sini baru masuk kepada siapa-siapa saja yang dapat setengah. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia siapa-siapa aja yang dapat setengah. Ini dijelaskan oleh penulis ya. Oke. Jadi ada 5 orang yang bisa dapat setengah. Nah, tentunya dengan syarat-syarat yang akan kita sebutkan nanti. Siapa saja yang berpotensi atau kemungkinan dapat setengah, nanti hafal nih. Ya, suami bisa dapat setengah, anak perempuan, ada cucu perempuan, kemudian saudari kandung dengan saudari seayah, gitu ya. Apa syarat-syaratnya mereka dapat setengah? Nah ini dia, ini semua dituangkan di sini. Yang kemarin juga sudah kita jelaskan ini ya. Oke. Syaratnya suami dapat setengah kalau nggak punya anak ya. Jadi kalau istri yang meninggal nggak punya anak, suaminya dapat setengah. Kalau punya anak dapatnya berapa nanti? Seperempat, separuhnya. Kemudian nih ada syarat anak perempuan dapat setengah. Apa syaratnya anak perempuan dapat setengah? Syaratnya nggak ada anak laki-laki. Nah, kalau ada anak laki-laki berarti mereka nanti berbagi ya, berbagi. Dan syaratnya nggak ada anak perempuan lain. Anak perempuan lain itu maksudnya saudarinya. Kalau misalnya dia sendirian baru dapat setengah. Tapi kalau dia berdua, bertiga dan seterusnya dapatnya 2/3. Nah, 2/3 lalu dibagi di antara mereka. Lebih besar ya, tapi dapat berbagi. Kemudian demikian pula untuk bintul ibn. Bintul ibn juga bisa dapat cucu perempuan ya, dapat setengah. Kapan dapatnya setengah? Ya tentunya kalau nggak ada yang anak ya, atau nggak ada yang di atasnya. Baru dia bisa dapat cucu. Dengan syarat juga kalau nggak ada cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki ya dapatnya mereka berbagi. Yang istilahnya kemarin muasib. Kemudian musyarik ini cucu perempuan yang lain. Ya jadi kalau ada cucu perempuan yang lain malah dapatnya 2/3 nanti, tapi dibagi. Oke, gitu ya. Muasib dapatnya nanti mereka bagi-bagi dengan cucu laki-laki. Gitu. Kemudian saudari, nah ini saudari sebapak, saudari sekandung ini juga demikian syaratnya.
Yang penting nggak ada anak. Nah, kalau nggak ada anak baru saudari bisa dapat. Kemudian nggak ada bapak, nah, itu juga nggak ada bapaknya mayit ya, dan kakek, nah, seterusnya ke atas, itu ya. Nah maka dia baru boleh dapat. Jadi dia saudari ini kan karena ke samping dia kan gitu, hawashi kita kata istilahkan tadi. Hawashi ini hanya boleh dapat ketika nggak ada di bawah, nggak ada di atas. Nah perhatikan itu bagus-bagus. Nggak ada di bawah yaitu nggak ada far'u, dan nggak ada al-aslu, nggak ada anak cucu, dan nggak ada bapak kakek, baru dapat bisa ke samping ya, ke saudari. Oke, kalau dia sendirian baru dia dapat setengah. Kalau dia berdua tergantung berdua dengan siapa. Kalau dia berdua atau lebih, kalau berdua ada anak laki-laki maka dia dapatnya sisa harta yang dibagi bersama mereka. Kalau dia berdua atau bertiga atau seterusnya dengan perempuan, maka mereka dapat 2/3 yang berbagi antara mereka. Itu ya, gitu. Jadi dengan syaratnya dia hanya sendiri nih. Syaratnya apa? Dia sendiri, nggak ada keturunan, nggak ada bapak, kakek, ya. Oke, maka dia bisa dapat dengan syarat sendirian. Nah demikian pula untuk liab ya, saudari seayah ini bisa dapat dengan syarat-syarat yang tadi sama. Liab apa syaratnya? Liab syaratnya nggak ada syakikoh. Kalau ada yang kandung maka yang kandung yang dapat, dia nggak dapat ya. Maka yang kandung lebih kuat kedudukannya. Yang kandung yang dapat, yang liab nggak dapat lagi. Nah gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya yang kandung nggak ada juga, maka baru saudari seayah ini bisa dapat. Dapatnya setengah ya, setengah kalau sendirian. Kalau misalnya ada saudaranya, dia dapatnya sisa harta berbagi. Kemudian kalau dia ada saudarinya lagi, ya saudarinya, maka dia 2/3 berbagi. Oke, gitu. Nah itu dia. Itu dihafal bagus-bagus dan bersama dengan contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya ini dikuasai nih, contoh-contohnya ini. Gimana cara pembagiannya? Oke. Baru kemudian kita masuk ke rubu kemarin ya, rubu. Nah, siapa yang dapat 1/4? Nah, yang dapat 1/4 cuma 2 aja, suami atau istri. Suami syaratnya apa tadi? Suami syaratnya kalau punya anak, kalau istrinya punya anak dapatnya 1/4. Kalau nggak punya anak yang tadi dapatnya separuh besar. Nah, kebalikannya istri dapat 1/4 kalau suami tak punya anak, nah, atau mayit nggak punya anak, maka istrinya dapat 1/4. Kalau punya anak nanti dapatnya 1/8 nih bawah ini, gitu ya. Nah gitu. Jadi untuk 1/4 sama 1/8 ini cuman suami dan istri aja nih, ya. Suami dan istri aja. Suami dapat 1/4 kalau nggak mayit punya anak. Istri kalau mayit nggak punya anak. Nah, sementara 1/8 istri ya kalau mayit punya anak. Nah, gitu. Jadi dari sini kita simpulkan bahwasannya suami kalau nggak setengah 1/4. Tergantung punya anak apa enggak. Kalau istri separohnya. Perhatikan separohnya dia ya. Dia kalau enggak 1/4 1/8. Nah, jadi separohnya suami. Nah gitu. Jadi gampang ya. Oke. Nah terakhir, perhatikan ini siapa-siapa yang dapat 2/3. Ya. Ini yang terakhir kita bahas kemarin ya. Siapa-siapa yang dapat 2/3. Nah perhatikan ini. 2/3 tadi orang-orang yang kita dapat 2/3 itu orang-orang yang dapat setengah. Ya. Orang yang dapat setengah dia dapat 2/3, yaitu yang perempuan-perempuan tadi itu yang dapat setengah. Yang dapat setengah, mereka bisa dapat 2/3 jika apa? Jika mereka berdua atau lebih. Nah, itu dia ya. Jadi yang dapat 2/3 ini gampang. Siapa yang dapat 2/3? Orang-orang yang dapat setengah. Kalau dia sendirian, dia dapat 2/3 kalau dia bersama saudarinya yang lain. Nah, gitu. Bintu ya, kalau dia banat jadi 2/3. Bintul iban, kalau dia banatul iban 2/3. Ukhtu, tadi ukhtu kalau dia
akhwat baru dapat 2/3. Kalau ukhtun aja ini setengah tadi kan. Kemudian akhwat, nah, kalau di akhwat dia dapatnya 2/3. Kalau di ukhtun aja baru dia dapat setengah, gitu ya. Jadi apa syaratnya 2/3? 2/3 dia syaratnya adalah dia ta'adud. Ta'adud itu artinya banyak berbilangan, ya, enggak lebih dari satu, gitu ya. Syaratnya dia lebih dari satu, baru dia dapat setengah. Ya, ini syarat-syaratnya dibaca lagi, ini tidak perlu saya ulangin karena ini syaratnya sama dengan syarat ya yang tadi, syarat setengah ya. Nah, perhatikan ini contoh-contoh soalnya. Ya. Mereka dapat 2/3 kalau mereka bersama-sama ya. Tapi kalau sendirian dapatnya yang tadi yang setengah. Oke. Nah, baru ini contoh-contoh pembagian. Nah, ini nanti insya Allah kalau kita masuk pada ujian nanti ini kita akan selesaikan ya. Sebagaimana yang sudah kita sebagian kasih rekamannya untuk yang akhwat, untuk kemarin kita kasih ke Ikhwan. Ya, kita akan selesaikan ini nanti di kelas ya. Oke, bersama-sama insyaallah. Oke. Nah, baru kemudian masuk kepada yang sepertiga. Nah, sepertiga. Sepertiga ini dapat 2 aja. Ibu dengan saudari seibu. Nah, gitu. Kapan dapat ibu dapat sepertiga? Ibu dapat sepertiga kalau nggak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, pokoknya nggak ada anak. Mayitnya nggak ada anak, ibunya dapat sepertiga. Gitu. Kemudian apalagi syaratnya? Syaratnya kalau misalnya nggak ada saudari lebih dari satu. Nah, itu dia syaratnya, ibu dapat sepertiga kalau nggak punya anak dan saudaranya cuma satu. Nah, gitu. Kalau 2 macam mana? Kalau 2 ibu dapatnya 1/6 nanti ya. Jadi ibu cuma dapat sepertiga kalau nggak ada anak dan saudara atau saudari cuma sebiji. Kalau saudara-saudaranya banyak, ibunya dapat 1/6 aja, ya, nggak bisa banyak-banyak. Oke, itulah ibu dapat sepertiga. Kemudian ada juga sepertiga baki namanya. Nah, ini umariyah. Umariyah. Kemarin sudah saya jelaskan juga video tentang umariyah. Nah, ini perhatikan. Ini bisa jadi masuk ujian ini ya. Perhatikan di sini perhitungan tentang umariyah ini, ya. Umariyah ini perhitungannya dia ada zauj dengan ab, zaujah dengan ab. Nah, ini umariyah. Nah, perhatikan ini, ibu tetap dapat sepertiga, tetapi sepertiga sisa, bukan sepertiga dari pokok harta. Oke, itu saja ya dari penjelasan yang sudah kita lalui. Nah, itu semua dipelajari dengan baik. Ini insya Allah nanti yang 1/6 kita akan pelajari. Atau ini untuk saudara dia belum tuntas ya kemarin ya. Oke, kita akan pelajari nanti ketika kita tatap muka kembali setelah ujian insyaallah taala. Ya, setelah kita masuk penyelesaian soal dan lain-lain, insyaallah kita akan pelajari lebih rinci tentang pembagian-pembagian yang sepertiga dan 1/6. Yang penting sekarang untuk dikuasai adalah yang sudah dipelajari ya. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan setelah ujian. Baik, itu saja. Ya, selamat ujian ya. Ujiannya insyaallah bukan untuk mengambil atau untuk memberikan hukuman ya. Ujian itu supaya mengulang pelajaran supaya lebih paham. Jika ada yang kurang paham ya bisa tanya ke WA saya ya. Kemarin juga ada yang tanya-tanya tentang bagaimana jika cucu dapat warisan atau enggak gitu ya. Maka saya jawab cucu nggak bisa dapat warisan kalau anak masih hidup ya gitu ya. Jadi siapa-siapa yang punya pertanyaan tentang warisan boleh ya di WA ke saya, nanti insya Allah saya jawab ya. Tapi jangan asal tanya aja ya, dibaca dulu bukunya ya. Karena masalah yang gampang insya Allah kalian sudah bisa menjawabnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.